Saudara, banyak yang tidak menyadari bahwa ada persamaan 4 negara paling besar penduduknya di seluruh dunia. Pertama adalah Tiongkok, yang kedua adalah Amerika Serikat, kemudian India, Indonesia, satu lagi kalau saya mau tambahkan adalah Brazil. Semua negara kecuali Tiongkok ini semua angka positifnya tinggi. Indonesia kita bersyukur turun pada bulan-bulan terakhir ini, meskipun kita tidak mengharapkan nanti akan naik. Tapi 3 negara lain yang saya sebutkan tadi, Amerika Serikat masih tinggi, India apalagi, dan Brasil juga masih tinggi. Sebelum kita bicara soal negara yang lain termasuk India dan Tiongkok kenapa kemudian turun, saya ingin tanya Pak Prof. Chandra Yoga Aditama yang pernah di India. Anda lama di India menjadi utusan WHO, apa yang menyebabkan India tiba-tiba tinggi setelah beberapa bulan sempat turun drastis? Ya, sebenarnya harus ada penelitian yang konkret untuk itu ya. Tadi ada setidaknya 5 alasan yang kita bisa sampaikan, dan itu juga disampaikan dalam laporan WHO yang terakhir. Nomor 1 yang disampaikan laporan WHO terakhir adalah public health and social measure itu turun, artinya kepatuhan 3M itu turun, upaya-upaya itu turun, gitu ya. 3T juga turun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang ada event-event besar kebetulan terjadi di India ini. Ada upacara perkawinan pada bulan Desember, Januari begitu, ada pilkada, ada upacara keagamaan, macam-macam gitu ya. Yang ketiga, ada orang yang 150-an juta orang sudah divaksin di sana, dan itu punya 2 aspek. Aspek pertama, 150 juta itu baru 10% dari hampir 10%, lebih 10% dari penduduk. Jadi masih banyak yang belum divaksin, sehingga itu tentu bisa membuat penyakit berkepanjangan. Tapi di sisi lain mereka yang sudah divaksin juga merasa sok percaya diri begitu, barangkali lepas masker makin besar. Ya begitu. Dan yang keempat adalah jumlah tes yang turun. Ini bagian dari testing itu. Dan yang kelima memang varian atau mutasi yang sekarang kita sebut-sebut ini. Kalau tadi saya sebutkan ada Amerika Serikat, Tiongkok, India, Indonesia, ya, Brazil, lah. Saya ingin tanya, kalau India tadi sudah jawab Prof. Chandra. Saya ingin tanya sekarang Tiongkok. Kenapa Tiongkok stagnan di bawah, stagnan turun, stagnan rendah positif COVID-nya? Ya, kalau kita lihat Tiongkok ini kan pertama terjadi di Wuhan ya, dan apa yang mereka lakukan untuk lockdown itu betul-betul maksimal begitu, bukan maksimal saya kira, ya lebih dari maksimal sehingga mereka bisa menekan kasus pada waktu itu ya. Kita juga dengar sekarang banyak orang yang menganjurkan kepada India mau tidak mau harus melakukan lockdown saat ini untuk menekan penyebaran yang besar. Jadi memang lockdown ini punya pengaruh untuk menekan, hanya saja memang lockdown ini tidak boleh berkepanjangan. Dan lockdown ini kalau toh mau melakukan lockdown itu ada plan-nya. Jadi lockdown akan kita lakukan sampai saat ini, sementara itu ini yang dilakukan sehingga langsung lockdown itu bisa berhenti. Karena lockdown tidak bisa dijadikan jalan keluar memang. Cuman memang salah satu yang dilakukan oleh Tiongkok ada lockdown pada saat itu, pada waktu awal-awal. Tapi kan tetap terbuka sekarang, Prof. Artinya penerbangan ke Tiongkok tetap dibuka dari banyak negara yang memungkinkan kemudian terjadi penyebaran di sana. Tapi kan memang kenapa namanya pandemi? Namanya pandemi itu penyakit yang menyebar ke banyak negara. Jadi pada waktu pertama kali dilaporkan di Tiongkok pada Desember itu, Januari itu kasusnya baru ada di 1 negara saja. Kemudian di Januari sudah mulai menyebar ke Thailand dan sebagainya. Pada 11 Maret 2020 di mana dinyatakan pandemi, kasusnya sudah ada sekian puluh negara. Jadi itulah ciri khas pandemi, yang menyebar dengan cepat dari satu negara ke negara lain. Itulah makanya ada yang namanya International Health Regulation untuk mengendalikan itu. Oleh karena itu kenapa kemudian Tiongkok bisa mempertahankan tingkat rendah positif COVID padahal kedatangan ke negaranya masih tinggi? Sekarang yang sudah tadi disampaikan oleh Dr. Alex adalah kalau kedatangan dari luar, bagaimana kita mengendalikan kedatangan itu dengan maksimal begitu ya. Bagaimana orang yang datang itu dicek apakah memang sakit atau tidak sakit, kemudian dikendalikan, dikarantina kalau perlu dikarantina, dan hal-hal seperti itu harus dilakukan dengan sangat ketat supaya kalau toh ada orang masuk bisa terkendali. Dan zero tolerance. Ya, betul. Saya ke Dr. Alex Ginting dari Satgas COVID. Pak Alex, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia terkait dengan adanya varian baru, belajar dari India, dan juga berkaca pada Tiongkok? Ya, pemerintah sudah merespons dengan cepat. Jadi sudah ada posko pengendalian dan pengawasan repatriasi dan kedatangan WNA dan WNI di luar negeri, semua bandara kedatangan internasional. Kemudian penegakan surat edaran nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi. Demikian juga surat edaran nomor 9 2021 tentang tempat karantina, isolasi dan kewajiban pemeriksaan PCR bagi warga negara Indonesia
pelaku perjalanan internasional. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana ini supaya bisa ditegakkan dan kemudian kalau misalnya ada yang melanggar, ada penindakan hukum. Dan yang berikut, kita sudah membuat 9 checkpoint yang dilalui oleh penumpang internasional dalam memproses kedatangan. Dan seluruh checkpoint ini memang tidak hanya milik KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, ini juga adalah tanggung jawab imigrasi, tanggung jawabnya bagian pajak, polisi di bandara, dan juga otoritas bandara. Checkpoint ini ada 9, dan checkpoint ini harus konsisten. Dengan melaksanakan checkpoint dari 1 sampai 9 ini, kita bisa akan mengawal mereka yang datang dari luar negeri untuk bisa diproses karantina. Dan itu harus dilakukan bagi mereka yang dari India, 14 hari. Jadi artinya instrumen kita sudah cukup bagus dan sudah cukup baik. Tinggal sekarang bagaimana kita selaku pelaku bisa menjalankannya ini dengan penuh tanggung jawab. Dan dijaga kemudian konsistensinya. Terima kasih Dr. Alex Ginting dari Satgas COVID-19, kemudian juga Prof. Chandra Yoga Aditama, mantan utusan WHO di India. Terima kasih, selamat malam, salam